Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Leni. Jadi di sini semoga kalian semua tetap sehat dan stay safe. Nah, perkenalkan nama saya Leni dari mana? Salah satu. Oh ya, dari salah satu kampus di Bandung. Dan aku tuh ngambil jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kalau kamu? Hai, perkenalkan nama aku Novia Nurul Imanda. Aku juga salah satu mahasiswi dari salah satu universitas yang ada di Bandung. Aku ngambil jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi kalau misalnya dulu tuh kan SMA ya, waktu dari SMP mau ke SMA itu masih pakai jalur NEM. Kita ikutin ujian negara ya, UN. Situ kita mati-matian dapetin NEM yang gede supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke sekolah favorit. Ya, dulu Masih zamannya sekolah favorit. Iya bener, berlomba-lomba gitu ke sekolah yang paling bagus, negeri lah ya, minimal negeri gitu, nggak favorit juga, yang penting negeri gitu. Jadi belum ada zonasi juga ya? Betul, gak ada zonasi tuh di kita tuh, masih ke bener-bener pure ya, bener-bener murni ke NEM. Sebenarnya aku tuh dulu kayak dilema gitu ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau di SMA yang aku waktu itu. Cuman sebenarnya aku tuh ingin SMA yang favorit lah gitu. Lebih jauh jaraknya dari rumah ke lokasi sekolah tersebut. Jadi boleh sebut nggak sih? Ya pokoknya di salah satu itu ya kota di Bandung. Tapi qadarullah karena NEM aku yang pas-pasan itu, jadi aku masuk di SMA yang sebenarnya negeri juga, bagus juga. Di sekitaran Cileunyi ya. Jadi aku ternyata di situ masuknya, dan ya alhamdulillah walaupun memang sebenarnya setengah-setengah hati awalnya. Iya. Pelajaran hidup sih kalau aku sama waktu pas masuk SMA itu, ternyata kita tuh harus ikhlas dan apa yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi mungkin itu jalan kita masuk SMA di situ. Jadi jangan setengah hati, lurusin niat aja gitu. Kamu niatnya mau sekolah SMA di tempat tertentu A, B, C itu mau apa sih gitu. Ya, dan pastinya karena Allah ya. Iya. Ya karena kadang apa yang kita rasa baik itu belum tentu menurut Allah baik gitu. Dan sebaliknya juga kadang apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah buruk. Jadi segala sesuatu pun kita harus menggunakan sudut pandang dari Allah gitu. Karena udah pastilah ya Allah mah kasih yang terbaik buat kita gitu. Jadi buat kalian yang sekarang dapetnya ke SMA yang nggak sesuai ya sama kalian, jangan kecewa karena itu yang terbaik buat kalian. Oh ya, tadi belum disebutin ya cara masuk di kuliah itu gimana? Ya, secara sekilas mungkin masuk SMA lebih mudah simple, lebih simpel. Kalau di kuliah nih Teh, kalau di kuliah lumayan agak berlibat, soalnya nggak sekali masuk ya, itu untuk orang-orang tertentu ya. Untuk aku pribadi sih harus melewati jalur undangan ya, jalur SNMPTN. Untuk aku pribadi sih melalui beberapa tahap ya, nggak sekali langsung jadi mulai dari SN sampai pokoknya ujung-ujungnya aku ikutan ujian mandiri. Semuanya aku ikutin dan itu gagal ya, nggak sekali masuk. Dan alhamdulillahnya pas kesempatan terakhir itu alhamdulillah masuk gitu. Dan itu tuh beda-beda setiap tahapannya. Ada yang cuma dites ya kayak ujian umum lah ya, kayak gitu, kayak SB, kayak ini UN kayak gitu, tapi ditambah kayak psikotesnya ya kayak gitu. Ada juga yang emang khusus gitu, itu mah untuk univ-univ tertentu sih sebenarnya. Ya, pertama mau masuk kuliah di Indonesia terutama PTN itu memang banyak dramanya. Ya, apa yang aku rasa, dan itu buat pelajaran hidup buat aku juga sih. Aku ngerasa oh ternyata ini soalnya waktu pas masuk, karena kita tuh udah wajib belajar 12 tahun nggak sih? Jadi kalau mau masuk TK, SD, SMP, SMA itu lebih mudah. Nah, namun di saat kuliah ini tuh sebenarnya adalah bukan karena susahnya atau dramanya, tapi aku bisa ngambil hikmah dari situ. Kenapa? Yang pertama, saat SNMPTN jalur undangan, alhamdulillahnya aku bisa daftar. Menurut kamu gimana? Iya, sama, alhamdulillah dapat kesempatan juga buat daftar. Iya, dapat kesempatan daftar, namun karena aku terlalu berharap yang tinggi, jadi jatuhnya kekecewaan. Nah, terus masuk SBMPTN. Masuk SBMPTN tahun 2018, kan kita lulusnya tahun 2018. Jadi sebenarnya masuk lulus SBMPTN itu juga nggak gagal gitu. Dan mau metode ujiannya juga kan karena pertama kali, jadi itu ternyata banyak pengalaman di situ sih.
Iya, benar Terus juga jalur mandiri juga gitu. banget. Dan aku nggak sempat ngalamin gap year. Dan itu tuh sebenarnya tahun 2018 itu tahun yang aku rasain itu ujian banget. Pokoknya kalau diceritain panjang ya. Emang bener sih, aku juga ngerasa di tahun 2018 tuh kayak masa transisi banget, soalnya dari SMA mau ke kuliah kan, dan di situ tuh kayak butuh perjuangan banget, beda banget ketika kita mau masuk SMA gitu, kayak SMP cuma nyetorin nem aja, sementara pas dari SMA mau ke kuliah bener-bener kerasa perjuangannya tuh, sementara dari SMA-nya kayak aku tuh masih hare-hare kayak gitu, masih ya santai-santai kayak gitu, ternyata untuk mendapatkan bangku di kuliah tuh gak segampang itu, tapi untuk aku pribadi sih harus melewati banyak rintangan dulu sampai akhirnya bisa duduk di bangku kuliah itu dengan ya perjuangan lumayan dan bener banyak banget hikmah yang bisa diambil, banyak banget pembelajaran yang bisa diambil, dan itu bisa aku keluarkan di sini. Itu salah satunya ya, ini tuh membangun diri supaya lebih kuat, benar Ya. terus lebih Strong. yakin juga ya sama Allah tentunya ya, karena ketika dulu tuh aku kayak nggak yakin banget gitu, berdoa ya seadanya gitu, tapi ketika keyakinan itu benar-benar kita terapin gitu, alhamdulillah gitu, hasilnya pun nggak mengkhianati kita gitu. Ya, aku juga ngerasa waktu tahun 2019 juga nggak semata-mata langsung karena gap year langsung bisa lolos juga, tetap butuh perjuangan. Namun yang namanya kita udah pengalamannya di tahun 2018, jadi lebih kuat lagi untuk tahan banting atas kegagalan itu. Jadi kita bisa ngambil pelajaran dari kegagalan, walaupun kegagalan pun kita bisa ambil loh pelajaran itu yang positif ya, yang Iya. positif, dan pentingnya akan kesehatan mental. Bukan perkara ya, bukan perkara kesehatan fisik aja yang penting, Betul. namun juga kesehatan mental juga penting. Nah, lanjut. Jadi perbedaan apa sih proses belajar di masa SMA dengan di masa kuliah yang mungkin sekarang kita masih berjalan ya? Oke, kalau dari aku sih waktu SMA kita tuh kayak teratur gitu ya jadwalnya tuh, setiap harinya rutinitasnya tuh kayak gitu, masuk jam 7, keluar jam, kalau misalnya kita kan udah masuk kurikulum ini ya, Ya, kurikulum baru. Iya, Kurikulum baru ya. iya. Jadi kita tuh kayak percobaan kelinci katanya. Iya. Aku pernah dengar kayak gitu. Jadi kurikulum 2013 saat itu. Iya. Karena waktu pas kita lulus SMP itu terakhir pakai KTSP. Iya benar. Jadi pas bagian kita SMA tuh kita pakai yang kurikulum baru itu. Jadi emang full day ya. Dari jam full 7 day. sampai jam berapa sih? Habis asar sih, pada asar jam 4-an, jam 4-an lah ya. Dan kerasa banget ya capeknya gitu. Dari pagi sampai sore kita harus mikir terus, belajar terus, dan itu tuh lumayan sih yang aku rasain kayak bosen gitu loh. Kayak pikirannya udah nggak connect aja gitu. Apalagi udah masuk jam siang ya. Jam siang kayak gitu udah lapar, udah segala Suasananya juga, macem. suasana belajarnya juga kayak udah nggak nyaman Iya, gitu udah nggak nggak sih? kondusif kayak gitu. Badannya udah basket gimana Tuh. gitu. Dan udah pikiran udah pengen pulang, udah bukan pelajaran lagi yang ada di pikiran, udah kapan ya bel pulang bunyi, kapan ya pulang, udah kayak gitu sih. Nah kalau di kuliah kita tuh sistemnya kayak nggak banyak mata kuliahnya, kalau di aku ya, kalau di univ aku, di jurusan aku tuh paling sehari tuh paling banyak 4, tapi jarang banget sih. Aku. Paling-paling 3 sih, rata-rata 3 atau 2, dan itu tuh kayak cuma 2 jam masing-masing. Jadi kita banyaknya tuh emang di luar, jamnya tuh di luar, bukan di kelas gitu. Bener banget sih. Dan selama kuliah tuh setiap semester kan kita beralihnya tuh 6 bulanan ya. Nggak kayak waktu di SMA harus tahun gitu, 2 semester, dan belajarnya masih itu-itu aja selama 3 tahun ya. 3 tahun masih belajar itu-itu aja. Kalau di kuliah itu lebih ke setiap semesternya beda gitu mata kuliahnya, jadi lebih happy aja gitu, nggak bosen, nggak garing. Terus dosennya juga beda, ganti-ganti Iya, ya. itu rame. Nah, kan karena kita masuk SMA dengan masuk kuliah itu kan beda-beda. Maksudnya lebih mudah SMA nih. Kalau di kuliah tuh banyak ceritanya. Pasti kamu ngerasain kegagalan gak sih? Karena aku ngerasain kegagalan pertama kali itu di saat waktu pas mau masuk kuliah. Oh, ternyata apa yang orang bilang gagal-gagal, mungkin aku ngomong baru di tahap gagal masak gitu. Misalnya kalau masak nasi goreng gagal, bumbunya nggak enak. Tapi ini, oh ternyata arti kegagalan itu ternyata seperti ini ya, perihnya gitu, sakitnya. Dan cara biar si diri ini itu menghadapi aja, jalani aja kegagalan itu, nikmati prosesnya, dan
cari solusinya juga, gimana caranya biar sembuh diri ini tuh biar kembali lagi untuk kuat mengalami kehidupan ini gitu. Iya. Jadi gimana nih cara gimana kamu waktu pas gagal itu rasanya gimana? Kalau aku juga sama, ngerasa paling gagal tuh pas mau ke kuliah, karena emang dari dulu udah targetin tuh, dulu aku pingin masuk ke jurusan ilmu keperawatan, ya perawat gitu. Jadi saat aku nggak masuk ke situ tuh kayak gagal banget gitu ya, kayak yang emang itu dari kecil gitu ya, emang pingin masuk ke dunia kesehatan, dan saat itu nggak bisa masuk, kayak yang emang gagal gitu, kayak yang ya Allah ini tuh cita-cita aku dari kecil gitu, dan nggak kecapai, kayak emang bener-bener gagal kayak udah Sedih gitu ya, kayak udah hilang nangis gak sih harapan responnya pertama kali lihat garis merah? Jangan ditanya itu, dan itu kan berkali-kali ya, jadi kayak deg gitu, guncang diri sih sebenarnya. Tapi ya dari situ aku sadar sih sebenarnya aku nggak bisa memaksain apa yang aku mau gitu, karena kan balik lagi gitu, yang menterjadikan semua ini kan Allah ya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu tuh kan atas kehendaknya Allah gitu. Dari situ aku mulai mikir oh iya ya, semua terjadi karena Allah gitu. Dan dari situ aku ngerubah mindset gitu, bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan gerbang awal kita untuk menuju kesuksesan gitu. Dari situ mulai bangkit ya. Apa ya, soalnya kalau kita terpuruk terus dari kesedihan itu, ngerasa gagal terus, kita nggak akan maju-maju. Pikiran kita bakal di situ-situ terus. Tapi kalau kita udah ngerubah mindset, kita terus berpikir positif, nah aura-aura negatif tuh bakal hilang gitu, digantikan dengan aura-aura positif gitu. Nah jadi ke diri kitanya juga kebangun semangat baru gitu. Iya bener banget. Bener. Nah udah kayak gitu, berdoa jangan sampai lupa. Itu yang pertama gak sih? Iya, berdoa dan emang bener-bener ngegantungin harapan tuh ke Allah gitu. Jangan sampai kita ngegantungin harapan kita tuh ke makhluknya, karena kalau ke makhluknya itu bakal kekecewaan yang akan kita dapatkan ketika emang keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita udah ngegantungin semuanya ke Allah, kita udah masrahin semuanya ke Allah, apapun yang Allah kasih, hasilnya mau sama ataupun malah kebalikannya dari apa yang kita inginkan, itu tuh hati pasti plong aja gitu. Karena kita emang mintanya yang terbaik dari Allah gitu. Nggak akan tuh ada rasa kekecewaan dan gagal kayak gitu sih. Jadi intinya harus lebih mendekatkan diri sama Allah gitu, menggantungkan semuanya sama Allah. Kalau aku cara menghadapi kegagalan tuh kayak gitu. Sebenarnya waktu pas aku ngerasain itu adalah kata gagal, karena itu mindset itu gagal ya. Aku sedih. Pertama reaksinya sedih, terus berusaha untuk kamu masih ada jalan lagi yang lain, kenapa kamu harus sedih gitu. Terus kedua adalah sholat gitu, langsung sholat, curhat ke Allah, ngomong aja gitu, ya Allah kenapa ya aku gini, mungkin itu belum saatnya aja. Terus ngomong deh ke orang tua, curhat. Nah, terus besoknya lagi nangis lagi kayak gitu terus. Tapi ya memang sih itu malah bikin aku jatuh mentalnya. Tapi karena aku sekarang lagi baca-baca nih dikit-dikit untuk kayak bidang kayak psikologi kayak gitu, ternyata aku nggak boleh kayak gitu tuh, harus share apa perasaan kamu, karena di situ tuh aku tuh malu, jujur aku malu karena aku gagal gitu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Terus cara biar nggak putus harapan itu kamu gimana? Tetap balik lagi ke yang awal tadi, gantungin semuanya sama Allah. Terus kita harus punya targetan kan, hidup itu bertarget gitu. Jangan sampai hidup kita nggak ada targetnya. Kalau kita nggak punya target, nggak bakal maju-maju. Target apa yang kamu waktu itu? Kayak misalnya nih ya, di kuliah aku mau berubah nih. Kalau dulu misalnya di SMA aku kayak kurang aktif kayak gitu, jarang ikutan organisasi yang kayak gimana-gimana. Nah di kuliah aku harus targetan, harus berubah, harus bisa masuk organisasi ini itu, supaya apa? Supaya bisa ngembangin potensi aku juga gitu. Iya bener-bener. Tadi ada suara pintu, ada angin ya. Iklan sebentar. Jadi emang bener harus ada targetan supaya apa tadi? Biar nggak putus harapan. Iya, nggak putus harapan. Iya. Seorang curhat ke kita tuh kebanyakan tuh sebenarnya bukan mencari solusi, tapi emang ingin mengeluarkan curahan hati lah ya, biar lebih
plong, biar lebih tenang. Ikut merasakan sih. Iya, kita juga biar bisa berbagi juga kan, mengambil hikmah dari setiap cerita yang orang curhatin ke kita, ataupun sebaliknya kita cerita ke orang, nanti orang bisa aja ngambil hikmah dari cerita kita gitu. Intinya bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi ya. Semoga bermanfaat sih, semoga bermanfaat apa yang kita bicarain saat ini gitu. Karena tentunya memang kita juga masih belajar ya. Cuman sebenarnya di video ini tuh kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan saat di SMA dan di saat kuliah. Mungkin sedikit ya. Tapi karena kita kebetulan SMA-nya bareng, jadi kita sharing di sini. Juga apalagi nih mau diomongin pesan-pesannya? Pesannya pokoknya jangan pernah merasa gagal, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru itu langkah awal kalian buat mencapai kesuksesan. Intinya aku titip pesan ke kalian, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap, dan juga yakini doa-doa kalian itu akan dikabulkan. Jangan sampai lost harapan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa Subscribe, like, and share. and comment. Dadah. Assalamualaikum.